Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan kembali membahas soal-soal sosiokultural. Di sini ada 5 soal sosiokultural yang nantinya kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng ya. Saat kondisi pandemik COVID-19, atasan menginstruksikan para stafnya untuk WFA atau work from home atau bekerja dari rumah. Selama menjalani masa kerja dari rumah, maka Anda akan bekerja kapanpun Anda sempat asalkan target pekerjaan tetap tercapai. Oke, gimana? Apakah di sini sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai? Oke, di sini kita lihat ya konteks soalnya. Nah, kondisi pandemik COVID-19 itu apa ya? Atasan menginstruksikan untuk para stafnya WFH ya atau kerja di rumah. Nah, selama menjalani masa kerja dari rumah, Anda akan bekerja kapanpun Anda sempat asalkan target pekerjaan tetap tercapai. Oke, teman-teman, di sini jawabannya adalah yang paling tepat ya, sangat tidak sesuai. Kenapa? Walaupun kita kerja di rumah, kita harus kerja sesuai jadwal maksudnya itu sesuai jadwal ya, harus teratur. Jangan mentang-mentang kita kerja di rumah jadi kita seenaknya aja, kapan sempat aja baru kita selesaikan, asalkan target pekerjaan tetap tercapai. Nah, ini target emang tetap tercapai teman-teman, tapi isinya, hasilnya itu kurang maksimal ya, kalau misalnya kerjaannya itu tidak sesuai jadwal atau tidak tercatat dengan baik kayak gitu. Nah, jadi walaupun kerja di rumah, kita harus tetap terjadwal ya kerjanya, tetap jangan seenaknya aja gitu ya. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di RSUD, suatu hari saat COVID-19 memasuki Indonesia terjadi lonjakan pasien di RS Anda. Instruksi atasan para staf harus menggunakan APD lengkap. Hal tersebut menyusahkan Anda karena harus panas-panasan dalam baju APD tersebut. Akhirnya, Anda memutuskan untuk berhenti bekerja. Oke, ini sekarang COVID-19 lagi mulai maraknya lagi ya teman-teman, mulai naik lagi nih. Nah, jadi di sini karena COVID-19 kasusnya naik, atasan menginstruksikan untuk para staf medis menggunakan APD lengkap, yaitu salah satunya baju hazmat ya nih, sehingga kita harus panas-panasan nih dalam baju APD tersebut. Nah, akhirnya Anda memutuskan untuk berhenti bekerja. Kita lihat optionnya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, APD itu adalah alat pelindung diri ya, alat untuk melindungi diri kita dari berbagai macam virus, bakteri, kuman, segala macam kayak gitu ya. Nah, jadi kalau hanya karena disuruh pakai APD terus memutuskan untuk berhenti bekerja itu nggak fair ya teman-teman, nggak profesional banget kayak gitu. Padahal itu kan adalah salah satu apa ya namanya tuh, barang untuk melindungi diri kita dari apapun itu. Jadi jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju ya. Oke, jadi lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ya. Ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Di RS sudah menjadi kebiasaan di ruangan Anda mengadakan syukuran setiap ada staf ruangan yang berulang tahun. Tepat pada bulan Juli, Anda mendapat giliran dirayakan ulang tahun dan rekan kerja Anda memberikan kado ulang tahun yang tidak Anda sukai. Maka sikap Anda menolak langsung karena Anda tidak menyukai kado tersebut. Oke teman-teman, di sini kita lihat soal ini apa ya, berguna untuk melihat bagaimana kita menghargai pemberian orang lain atau menghargai orang lain kayak gitu. Nah, di sini kita ulang tahun nih, kemudian rekan kerja kita memberikan kita kado ulang tahun yang ternyata kita tidak suka kayak gitu. Nah, jadi kita tolak nih kado tersebut karena kita merasa kita tidak suka sama kado tersebut kayak gitu. Nah, apakah tindakan ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju? Nah, di sini jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju karena ini tidak menghargai ya teman-teman, tidak menghargai pemberian orang kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda.
Kemudian Anda tidak memakannya, lalu menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Nah, di sini kita punya apa ya, agama yang berbeda ya, agama, budaya, suku yang berbeda dengan sahabat kayak gitu. Nah, suatu hari sahabat kita tuh ngajak mampir ke salah satu warung makan. Ternyata dia pesannya anjing bakar. Sedangkan di agama kita itu nggak boleh makan anjing ya, teman-teman. Nah, jadi di sini cara kita untuk mengalihkannya yaitu adalah kita menanyakan di sini ya. Di sini dia kemudian Anda tidak memakannya, lalu menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaan di daerahnya tersebut. Nah, ini jawabannya adalah yang A ya, sangat setuju teman-teman. Itu. Jadi kita tetap harus apa ya namanya? Harus mengikuti budaya kita juga kalau seandainya budaya kita bertolak belakang dengan budaya orang lain kayak gitu. Jadi kita nggak apa-apa menolaknya. Kecuali kalau misalnya, tapi kita walaupun kita menolak, kita harus tetap menghargai teman-teman. Kecuali ya kalau kayak gini kan emang nggak emang dilarang oleh agama ya teman-teman. Hukumnya tuh haram ya. Jadi nggak apa-apa kita nggak ikut-ikutan dia makan kayak gitu ya, tapi kita harus menghormati dia, jangan mengolok-oloknya kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kecuali kalau misalnya kalian tuh udah beda budaya, terus kalian nggak mau menghargai budaya mereka, kalian olok-olokin budaya mereka, misalnya budaya mereka apa ya, kayak yang pakai apa tuh namanya tuh, misalnya tuh gelang yang dipasang di leher kayak gitu ya. Nah, itu ya sudah hargai saja ya teman-teman budaya mereka kayak gitu ya. Yang penting apa namanya? Jangan tidak menghargai budaya orang lain. Intinya kalau sosiokultural itu harus saling menghargai budaya, ras, adat ya punya orang lain kayak gitu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal yang terakhir. Soal nomor 5, saat di perjalanan pulang kerja dari kantor, Anda melihat terjadi kecelakaan lalu lintas, ada korban yang meminta tolong untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, Anda tidak berani membantu karena polisi belum datang, khawatir jika Anda membawa korban ke RS, maka Anda akan dimintai keterangan oleh pihak polisi. Nah, ini dia, kalian lihat nih terjadi kecelakaan lalu lintas. Korban minta tolong untuk bawa ke rumah sakit, namun kalian nggak mau bantu karena polisi belum datang. Hanya karena takut dimintai keterangan nantinya oleh polisi. Nah, ini jawabannya adalah sangat tidak setuju nih. Kalau orang minta tolong, kita tolong ya teman-teman. Apalagi ini berkaitan sama nyawa nih. Kalau nggak ditolong kita tontonin aja bisa meninggoy nih teman-teman. Eh, korbannya ini ya. Jadi ya udah kan yang penting kita nggak ngapa-ngapain ya. Kita hanya menolong dia. Paling keterangan tuh sebagai sebentar aja ya teman-teman, cuma sebagai saksi mata gitu. Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang E. Nah, buat kalian kalau yang misalnya selalu susah banget nih buat manajemen waktu yang baik, kemudian skor tryout-nya selalu rendah banget, itu aku rekomendasikan kalian buat join ke Sobat P3K teman-teman ya. Di situ lengkap banget soal-soal tryout-nya. Tapi buat kalian yang bingung itu cara daftarnya gimana atau cara joinnya gimana, kalian bisa klik aja di description box aku, linknya udah aku cantumin di situ, ataupun kalian tonton gimana caranya untuk join ke Sobat P3K. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya.
Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya, teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki, teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya, teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget, teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih, teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan, teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat, ada 5 paketan juga, teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya, teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke, teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli, teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, yaitu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai, teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya, teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik, teman-teman, pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya, teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya, teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya, teman-teman. Maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya, teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget, teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke, teman-teman, itu dia tadi cara gimana buat kalian yang mau gabung atau mau join ya ke tryoutnya Sobat P3K. Kalian bisa klik aja di description box aku yang udah aku cantumin di description box aku ya. Linknya udah aku cantumin di situ. Kok kebelit-belit sih. Oke. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook juga masih bisa, teman-teman. Tinggal hubungin aja nomor WhatsApp yang udah aku cantumin juga di description box aku. Nah, segitu aja deh dulu dari aku, teman-teman. Semoga 5 soal ini bisa bermanfaat buat kalian semua.
Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, serta di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.